Oke, hello friends, kembali lagi sama aku Ahdan. Kali ini kita mau ngomongin tentang do's and don'ts, apa yang harus lo lakukan ketika lo punya laptop, baik laptop baru, laptop Windows, laptop Mac, atau laptop bekas. Kira-kira apa aja sih yang harus lo lakuin agar menjaga laptop lo itu tetap awet dan performanya bagus, walaupun sudah digunakan melewati batas usia yang ditentukan. Oke, langkah pertama yang perlu lakukan adalah satu, cek sirkulasi udara dari laptop itu. Ketika lo menggunakan laptop, biasakan untuk be aware atau lebih tanggap dengan sistem flow udara dari laptop itu sendiri. Perhatikan di bawah laptop, kebanyakan laptop sekarang itu memiliki fan, memiliki kipas di dalam laptop itu. Lo harus perhatiin kalau kalau bisa jangan pakai di tempat-tempat yang menghalangi tempat udara itu masuk lewat bawah laptop. Seperti lo lihat, ini ada bolong-bolong, ini adalah tempat di mana angin bisa masuk, disedot oleh kipas di dalamnya dan keluar melalui posisi samping. Ini berlaku kalau laptop lo menggunakan sistem pendinginan dengan metode kipas ya. Kalau menurut gue kayak laptop seperti MacBook Air, karena dia passive cooling alias tidak menggunakan kipas, it's okay lo mau pakai laptop itu di kasur, di tempat-tempat yang bawahnya empuk atau terlalu memperhatikan kondisi di bawah laptop itu. Tapi kebanyakan laptop keluaran dari tahun 2009 sampai sekarang itu di bawahnya punya kipas dan mereka menggunakan intake udara untuk mendinginkan prosesor laptop itu. Efeknya kalau lo menghalangi intake udara dari laptop ini ya lama-lama laptop bisa overheat alias kepanasan. Terus kalau lo menggunakannya juga di kasur, di atas kasur, di karpet, atau di tempat-tempat yang berdebu, lama-kelamaan debu akan terhisap oleh kipas dan nyangkut di situ, jadi menyebabkan proses pendinginan laptop tidak efektif. Agak dijaga dikit ya. Kalau laptopnya mati sih nggak apa-apa, taruh aja di kasur, itu nggak masalah. Yang penting ketika digunakan. Seperti misalnya laptop gue taruhnya dengan alas lagi, biar di bawahnya dia lebih ada ruang untuk angin berseliweran gitu. Yang kedua, common issue alias permasalahan yang sering muncul ketika lo menggunakan laptop adalah layar yang rusak atau engselnya yang rusak. Nah, ini terjadi karena laptop mempunyai mekanisme yang clamshell alias lipat gitu kan. Kebanyakan laptop biasanya nggak bisa diangkat dengan satu tangan. Jadi usahakan kalau angkat laptop ya gini, dipegang terus diangkat menggunakan dua tangan. Kecuali laptop lo laptop yang seri mahal kayak Razer sekian-sekian atau MSI Prestige 14 itu misalnya, laptop-laptop yang agak fancy, agak mahalan dikit, biasanya lo bisa dengan satu tangan dia keangkat seperti itu. Tapi kalau nggak bisa, ya biasakan angkatnya pegang lid dari tengah terus diangkat gitu, lebih hati-hati. Karena gue sendiri udah beberapa kali laptop gue biasa buka agak kasar, itu hingesnya alias engselnya lama-lama patah, dan ada juga yang ngefek ke fleksibel monitor, jadinya dia monitornya bermasalah. Yang ketiga adalah tekanan di atas atau dari atas atau dari samping laptop. Ini biasanya terjadi juga kalau lo bawa laptopnya di tas, baik tas yang gendong atau tas selempang. Itu kadang lo suka kurang sadar kalau laptop itu tuh di dalam ketindih buku, ketindih casannya dia sendiri, ketindih botol minum, ketindih yang lain-lain. Itu bisa menyebabkan kerusakan pada laptop. Karena kan di laptop ada komponen yang berputar, mulai dari bisa hard disknya kena, atau paling sering sih LCD-nya itu kalau sering ke penyet-penyet juga. Lama-kelamaan lo punya masalah kayak white spot atau komputernya bergaris-garis. Itu juga menyebabkan umur laptop jadi lebih pendek. Yang keempat itu tadi goncangan juga. Ini related sama tadi, goncangan ketika lo bawa laptop juga, karena laptop itu isinya moving parts kayak kipas dan hard disk. Itu ketika dibawa di tas juga kalau bisa lebih berhati-hati, jangan sampai dia pas naruh tas misalnya, jangan sampai dia kejeduk gitu. Kalau bisa mungkin pakai case, ya hati-hati dalam menaruhnya, apalagi kalau lo punya laptop menggunakan teknologi hard disk, karena hard disk tuh agak ringkih di dalamnya, dia sensitive part. Kalau lo pakai SSD mungkin jangan keseringan write something ke dalam
SSD itu, karena SSD itu umurnya berdasarkan apa yang ditulis ke dalam SSD itu. Jadi semakin lo sering download sesuatu, install sesuatu, itu umur SSD akan lebih pendek. Tapi umumnya SSD sekarang life expectancy-nya atau ekspektasi penggunaan kita tuh biasanya di atas 2 tahun sampai 3 tahun. Untuk teman-teman yang masih menggunakan laptop dengan hard disk, mungkin laptopnya umur 5 tahun ke atas, itu mungkin bisa consider ganti hard disknya dengan SSD. Karena sekarang SSD harganya cukup terjangkau. Itu juga misalnya terlalu mahal atau males untuk upgrade ke komputer baru yang mungkin ukurannya lebih kecil di harga yang sama, tapi performa yang didapatkan akan berkali-kali lipat dibanding menggunakan hard disk. Sekarang kita bahas dari sisi softwarenya ya, karena sehati-hatinya kita menggunakan hardware pun, kalau penggunaan secara softwarenya tetap sembarangan ya, itu bisa berpengaruh juga sama kondisi hard disk dan internal laptop. Misalnya laptop banyak isi malware-nya, terus performanya juga jadi lambat, dan kipas laptop harus bekerja lebih kencang, jadinya komputer lebih pendek juga umurnya kalau kayak gitu. Tapi yang namanya elektronik eventually akan mati, mereka eventually akan ada bagian-bagian yang gagal, mau nggak mau sih lo harus ganti. Tujuan utama kita kan mau memperpanjang umur laptop yang kita gunakan gitu kan. It's okay. Secara software, saran dari gue adalah hati-hati ketika download software dari internet. Kalau bisa sebelum lo main install next aja, kalau bisa dibaca dulu bener nggak dia hanya menginstal software yang lo mau. Karena kadang software dari internet itu suka ditumpangi oleh software lain yang sifatnya nggak penting, hanya makan resource laptop dan menuhin storage di laptop aja. Terus berikutnya adalah untuk bikin laptop lo lebih cepat, lo coba kurangi startup program yang ada di laptop Windows misalnya. Terus juga hapus temporary files, kayak di Mac itu lo bisa hapus temp folder, di Windows juga bisa. Lo hapus itu semua, itu biasanya lo bisa dapat storage lebih banyak, dan overall kecepatan laptop juga akan lebih kencang. Yang terakhir, coba uninstall software yang sudah nggak dipakai lagi. Kayak misalnya lo punya, I don't know, kayak Microsoft Office tahun 2010 misalnya, lo udah nggak pakai, lo uninstall aja. Atau software-software yang nggak penting atau game, kalau bisa di uninstall. Sama kalau emang lo bisa dan sempet ini gue tekankan, lo coba backup terus lo install ulang. Ini biasanya sangat bisa membantu memecahkan masalah komputer lo yang lelet, dan kedepannya sih laptop jadi lebih enak untuk digunakan dan umurnya lebih panjang. Gitu. Oke, itu sih dari gue. Kalau teman-teman punya tips lagi yang mau di-share, bisa komen di bawah. Atau ada mau yang ditanyain, bisa komen juga di bawah. Nanti mungkin kalau gue sempat, gue balasin satu-satu. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Thanks.